Dianggap sesat oleh kaumnya itu butuh mental spiritual yang kuat dan teguh. Terkadang orang yang tidak punya mental ia akan sembunyi atau lari, tidak mau bertanggung jawab dan berhadapan dengan orang-orang musyrik itu, seolah mereka juga belum yakin dengan ketauhidannya. Ini tidak terjadi dengan Nabi Ibrahim, karena syahadatnya sudah berakar kuat. Terpaan angin, debat dari kaumnya tidak membuat ia mundur. Ia hadapi dengan gagah berani. Wajahu kaumuhu qala tuhajuni billah wa qad hadani wala akhafu ma tusyrikuna bihi la yasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadakkarun. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kalian hendak membantahku tentang Allah, padahal sungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Kalian membantahku sehubungan dengan Allah yang pada hakikatnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, padahal Dia telah membuka mata hatiku dan memberikan petunjuk jalan yang benar kepadaku. Karena itu, aku sudah membuktikan akan kebenarannya. Maka mana mungkin aku mau mengikuti perkataan kalian yang rusak dan menuruti pendapat kalian yang batil itu. Karena mereka merasa banyak dan merasa benar. Biasanya mereka menakut-nakuti masyarakat. Awas, ada aliran sesat mengajak syahadat. Wa kaifa khafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, padahal kalian tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kalian untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kalian mengetahui? Di antara bukti yang menunjukkan kebatilan ucapan dan pendapat kalian ialah bahwa sembahan-sembahan yang kalian puja-puja itu tidak dapat menimpakan suatu madorot pun dan tidak mempunyai pengaruh apapun. Karena itu aku tidak takut terhadapnya dan sama sekali tidak mempedulikannya. Jika memang berhala-berhala itu mempunyai tipu muslihat, maka lancarkanlah tipu muslihatnya kepadaku. Janganlah kamu tangguh-tangguhkan lagi pelaksanaannya terhadapku. Segerakanlah sekarang juga. Dari apa yang telah aku jelaskan kepada kalian, apa kalian tidak mengambil pelajaran bahwa sungguhnya berhala-berhala itu batil, sehingga kalian kapok menyembahnya? Mana mungkin aku takut terhadap berhala-berhala yang kalian sembah selain dari Allah itu? Manakah di antara dua golongan itu yang paling benar? Yani, apakah orang yang menyembah Tuhan yang di tangan kekuasaannya terletak mudarat dan manfaat, atau orang yang menyembah sesuatu yang tidak dapat menimpakan mudarat, tidak pula memberikan manfaat tanpa dalil? Dan manakah di antara keduanya yang lebih berhak mendapat keamanan dari azab Allah kelak di hari kiamat? Tiada sekutu bagi Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan mereka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat keamanan di dunia dan pada hari kiamat. Dan mereka lah orang yang mendapat hidayah di dunia dan akhirat. Mereka yang tidak berkompromi dengan kemusyrikan, berlepas diri dan menjauh darinya. Ketika ayat ini turun, berkata para sahabat Nabi, siapakah di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Lalu turunlah firman Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Wa tilka huzzatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasya inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para petugas biasanya bingung dakwah ini mana materinya, bagaimana metodenya. Inilah di antara materi dakwah itu. Nabi Ibrahim memberi contoh dengan prakteknya. Bagaimana Allah menunjukkan contoh hujah atau alasan-alasan yang bisa mengalahkan lawan debat dalam masalah syahadat dan ketauhidan.
Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.